Terus di balik banyaknya budaya, tradisi di tanah Madura, sebuah perguruan tinggi Islam negeri terus bertransformasi dalam menciptakan calon-calon pemimpin bangsa dalam bingkai akhlakul karimah, menjadi wadah bagi peradaban cendekiawan muda yang religius, kompetitif, dan kolaboratif. Selamat datang di Institut Agama Islam Negeri Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, pembimbing dan penilai UKIN, perkenalkan nama saya Epon dengan nomor NIM 25381101906 dan nomor peserta 8830180347052. Saya adalah guru akidah akhlak di MTS Al-Badar, Desa Taman Jaya, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat, sekaligus mahasiswa PPG Program Transformasi Batch 1 dalam jabatan tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Madura. Pada kesempatan ini, hari Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025, saya akan membuat video pembelajaran di kelas 8 dengan materi ada bergaul dengan teman dan saudara. Di kelas 8 pada semester genap dengan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan proyek dan diskusi sebagai tugas uji kinerja program PPG Transformasi Batch 1 2025. Atas perhatiannya dan dukungannya, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam pelajaran akidah akhlak. Mudah-mudahan kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa
Indonesia, maka kita sekarang akan menyanyikan dulu lagu kebangsaan, yaitu Garuda Pancasila. Nah, sekarang kalian berdiri dulu semuanya. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Nah, selesai. Sekarang kalian duduk lagi ya. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, supaya kalian lebih semangat, berdiri lagi, kita tepuk semangat dulu ya semua. Ya. Suaranya bukan ya. Tepuk semangat. Alhamdulillah. Duduk lagi. Yuk kita mulai pelajaran kita ya. Tapi sebelum memulai pelajaran kita, Ibu mau mengulas dulu pelajaran yang minggu kemarin ya. Masih ingat gak tentang apa? Masih. Akhlak tercela. Nah, akhlak tercela itu adalah akhlak mazmumah, akhlak yang tidak disukai oleh Allah, akhlak yang buruk. Siapa di sini yang mau menyebutkan contohnya apa sih? Berbohong, betul. Apa lagi? Namimah, ya. Fitnah. Nah, itu adalah termasuk akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Nah, kita semua harus menghindari akhlak tercela itu. Nah, sekarang Ibu mau mengawali pembelajaran kita, yaitu tentang adab bergaul bersama teman dan saudara ya. Nah, pengertian. Siapa yang tahu di antara kalian, sebelum Ibu mau menjelaskan tentang pengertian adab bergaul dengan teman dan saudara, siapa yang tahu apa sih yang dimaksud dengan adab itu? Tata krama, betul. Apa lagi? Sopan santun. Apa lagi? Etika. Etika. Terus apa lagi? Ayah. Perilaku yang Baik. Nah, jadi pengertian adab bergaul dengan teman dan saudara itu adalah tata cara yang mengatur hubungan antara seseorang dengan yang lainnya, yang didasari oleh sebuah perilaku kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti. Gitu ya. Itu adalah pengertian dari adab bergaul dengan teman dan saudara. Nah, sekarang kita lihat ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Itu untuk apa sih? Kemudian yang kedua adalah peserta didik dapat menerapkan adab bergaul dengan teman dan saudara dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah peserta didik dapat menyebutkan hikmah adab bergaul dengan teman dan saudara. Jadi nanti kalian bisa menerapkan tentang adab bergaul dengan teman dan saudara itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian adab yang dilakukan oleh teman dan saudara itu apa saja sih? Yang pertama adalah bertegur sapa yang santun. Apabila kalian bertemu dengan teman, dengan saudara di jalan atau dimanapun, maka kalian harus menyapanya, menegurnya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Jawabannya? Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Misalnya, apa kabar ya teman? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah, itu termasuk menyapa dengan santun. Nah, menyapa dengan santun itu bisa juga dengan memperlihatkan wajah yang manis dengan senyum ya. Karena apa? Karena senyum itu termasuk ibadah. Nah, terus juga sedekah yang paling murah itu adalah senyum gitu ya. Kemudian yang kedua adalah saling bersilaturahmi. Saling bersilaturahmi itu saling mengunjungi, menengok ya. Kalau misalnya ada teman yang sakit, saudara yang sakit, maka kita harus menengoknya, mengunjunginya dan mendoakannya. Itu termasuk silaturahmi. Kemudian
berbeda-beda. Jika kalian menemukan atau bertemu dengan teman yang pendapatnya berbeda dengan kita, maka kita harus menghargainya. Jangan memaksakan kehendak sendiri atau jangan memaksakan pendapat kita sendiri, tapi kita harus menghargainya. Kemudian yang keempat adalah berjabat tangan, ya. Kalau kita bertemu dengan teman, dengan saudara di jalan atau dimanapun, kita harus berjabat tangan. Kenapa? Karena itu merupakan salah satu tradisi di negara kita. Nah, kemudian kalau misalnya kita berjabat tangan, itu menandakan keakraban, ya. Kemudian yang kelima adalah tolong menolong. Sesama teman, sesama saudara harus tolong menolong. Jika teman kita di sekolah misalnya tidak memiliki alat tulis misalnya, lupa misalnya, nah kita harus membantunya, menolongnya, gitu ya. Kemudian kalau misalnya teman kita mau berbuat kesalahan, kita menasehatinya. Nah, itu menasehati itu termasuk menolongnya, gitu ya. Kemudian berbaik sangka, selalu berbaik sangka, selalu berhusnudon, ya, kepada teman kita, saudara kita. Jangan sampai suudon. Suudon itu apa? Berburuk sangka, ya. Tapi kita harus berbaik sangka. Kemudian yang terakhir adalah menjaga rahasianya. Apabila teman kita mempunyai rahasia, jadi kita tidak boleh membocorkannya kepada teman yang lain. Kita harus menjaganya. Karena apa? Karena kalau membocorkan rahasianya itu termasuk khianat, ya. Khianat itu ciri-ciri orang yang munafik. Ya, jadi kita harus menghindarinya, gitu ya. Nah, sekarang hikmahnya. Hikmah dari pelajaran ada bergaul dengan teman dan saudara itu adalah yang pertama, terjalinnya pertemanan dan persaudaraan yang didasarkan adalah hikmah dari pelajaran ada bergaul dengan teman dan saudara. Yang pertama adalah terjalinnya pertemanan dan persaudaraan yang didasarkan pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah saling hormat menghormati antara yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah menyadari bahwa setiap muslim itu adalah saudara. Maka perlu hubungan yang saling menghormati dan memupuk rasa persatuan. Seperti yang sudah tertera dalam surat Quran surat Al-Hujurat ayat 10 bahwa innamal mu'minuna ikhwah. Jadi setiap muslim itu adalah bersaudara. Nah, itu adalah hikmah dari ada bergaul dengan teman dan saudara. Itu ya. Nah, sekarang kalian saksikan lebih jelasnya itu adalah di video ya. Video tentang ada bergaul dengan teman dan saudara. Nah, video ini kalian saksikan, kemudian simak secara baik-baik. Nanti kalau udah selesai menonton, kita diskusikan ya. Rambut yang tak sebentuk dengan rambutmu, atau logat bahasanya yang terasa asing di telinga. Berbicaralah yang baik dan lembut padanya. Panggil namanya seperti orang tuanya memberikan nama padanya. Bukankah nama adalah doa? Jangan berucap kata-kata yang buruk yang bisa jadi melukai hatinya. Dia yang ada di sampingmu saat yang lain tidak memperdulikanmu. Dia yang ikut memikul bebanmu saat yang lain menganggap tidak ada yang penting darimu. Ingatkan dia ketika kekhilafan bertanda. Dan sebaliknya, bukalah hatimu seluasnya saat dia mengingatkanmu jika khilaf yang sama menghampirimu. Tutup erat mulut begawan agar aibnya hanya berhenti di dirimu, dan rahasia-rahasianya kelak menjadi perbincangan hangat di sore hari di suatu saat nanti, entah kapan, entah di mana. Bantulah dia saat kesulitan. Nah, kalian sudah menyaksikan videonya. Nah, di situ
ini kelompok 2 ya. So, kerjasama ya. So, ini syaratkan apa? Ya, di sini. So, ya jawaban udah. Ya. Jadi sini kita kan. Ayo. Sok. Kerja kelompok ya. Tulis diri. Yo, kelompok 1 semangat, kelompok 2 semangat, kelompok 3 semangat ya.
menjaga lisan serta perbuatan agar tidak menyakiti orang lain. Yang kedua, contoh dari adab dengan teman di sekolah. 1. Mengucapkan salam saat bertemu teman. Yang kedua, tidak mengejek atau membuli teman. Yang ketiga, membantu teman yang mengalami kesulitan dalam belajar dan masalah lainnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Nah, untuk kelompok 2 udah siap? Mau kelompok 2? Ya, langsung maju ke depan ya. Untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Yo. Mau perwakilan saja boleh sok. 3 orang. Dia orang masih. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan adab terhadap teman dan saudara. 3. Pentingnya menjaga adab bergaul dengan saudara dapat memperkuat hubungan kekeluargaan, menghindari pertengkaran serta menumbuhkan rasa kasih sayang dan kerjasama. Contohnya, selalu berbicara sopan dan membantu saudara yang membutuhkan. 4. Sikap terhadap teman yang berbuat salah dalam pergaulan, menasihatinya dengan cara yang santun, tidak memarahi di depan umum dengan menggunakan kata-kata yang baik, agar teman tersebut mau memperbaiki kesalahan tanpa merasa malu atau tersinggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam